Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di sini kami mengajak kepada Bapak Ibu yang telah menyekolahkan anaknya di sekolahan boarding school, artinya sekolah sambil mondok, supaya Bapak Ibu bersyukur karena sekolah sambil mondok itu banyak pendidikan-pendidikan yang membangun karakter anak-anak kita menjadi anak-anak yang hidupnya barokah, hidupnya luar biasa. Salah satu yang menjadi bukti nyata adalah para siswa-siswi kita atau para anak didik kita yang sekolah di sekolahan Trisukses Boarding School contohnya yang ada di Jambi. Tentu ada banyak pondok-pondok selain Trisukses Boarding School, namun karena kebetulan saya tinggal ya di pondok Trisukses Boarding School, saya berbicara tentang pondok Trisukses. Bukan berarti selain Trisukses tidak, artinya secara umum insya Allah putra-putri kita yang disekolahkan di pondok, di sekolah sambil mondok itu insya Allah kurang lebihnya seperti yang ada di Trisukses. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang menjadi bukti nyata konkret yang bisa kita saksikan pada anak-anak kita, yaitu yang sangat luar biasa adalah mengerjakan sholat duha di setiap waktu pagi, yang mana insya Allah ketika mereka berada di rumah ya kecil kemungkinan mereka bisa melaksanakan sholat duha secara rutin. Saya katakan kecil kemungkinan bukan berarti tidak bisa bagi anak-anak yang memang betul-betul mempersungguh, tapi mungkin persentasenya lebih sedikit daripada anak-anak kita yang sekolahnya di sekolahan yang sambil mondok, karena memang ada program di pondok itu untuk mengerjakan sholat duha di setiap pagi. Nah, seperti contoh yang ada di video ini adalah contoh di mana anak-anak kita dilatih untuk melaksanakan sholat duha mulai jam 7 melaksanakan sholat duha, termasuk Bapak Ibu gurunya juga ikut melaksanakan sholat duha. Setelah itu nanti akan ada literasi bacaan Al-Quran selama 15 menit. Nah, nanti dengan seperti itu para Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak yang sekolah di pondok boarding, yang di pondok sambil sekolah, itu tentu dengan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, tentu itu akan menjadi efek yang baik pula bagi orang tua. Karena apa yang dilakukan oleh anak, tentu kebaikan-kebaikannya juga akan berimbas kepada orang tua, yang orang tua menjadi fasilitator bagaimana anak itu bisa melaksanakan pendidikan sambil mondok itu. Tentu akan mendapatkan cipratan pahalanya itu. Nah, sedikit kami ingin membaca sebuah hadis tentang sholat duha. Di dalam hadis dijelaskan, di hadis rawahu Muslim, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodakotun, fakulu tasbihatun sodakotun, wakulu tahmidatin sodakotun, wakulu tahlilatin sodakotun, wakulu takbiratin sodakotun, wa amru bil ma'ruf sodakotun, wa nahyu anil munkar sodakotun, wa yujzi'u min dalik rok'atani yarka'uma minad duha. Jadi di setiap pagi ada beberapa ruas persendian kalian yang bisa menghasilkan sodakoh. Jadi setiap hari itu, setiap persendian kita ini bisa menjadikan sebuah sodakoh. Nah, setiap membaca tasbih itu menjadi sodakoh, membaca tahmid menjadi sodakoh, membaca tahlil menjadi sodakoh, membaca takbir menjadi sodakoh. Nah,
Demikian itu semua, kemudian perintah berbuat baik, mencegah berbuat jelek itu juga sedekah. Semua kebaikan itu, semua kebaikan yang telah saya sebutkan tadi itu bisa dipenuhi dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Nah, sementara anak-anak kita diberi waktu 1/4 jam untuk melaksanakan sholat duha, sehingga bisa lebih dari hanya sekedar 2 rakaat. Lalu setelah 1/4 jam melaksanakan sholat duha, mereka juga diajak untuk membaca Al-Quran, yang mana membaca Al-Quran sendiri pahalanya juga sangat besar. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mimun harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan yang dilipatkan 10 kali lipat menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan kalau alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif lam mim itu alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, waktu 1/4 jam untuk membaca Al-Quran, tentu sangat banyak huruf yang bisa dibaca di rentang waktu 1/4 jam itu. Nanti saya akan berikan sedikit edukasi waktu sekian berapa ayat yang bisa kita baca. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang menyekolahkan anaknya di sekolah sambil mondok. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian dan teruslah berdoa agar anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Memperbaiki akhlak anak yang sudah rusak itu jauh lebih mahal daripada menyekolahkan anak sambil mondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas fase E2.